Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Penyederhanaan tata bahasa bebas konteks bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan penguat penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks S memproduksi AB atau A memproduksi A. Kelemahan tata bahasa bebas konteks di atas, aturan produksi S memproduksi AB tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Untuk tata bahasa bebas konteks berikut, S memproduksi A memproduksi B memproduksi C memproduksi D, dan D memproduksi A atau A memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya, padahal berujung pada S memproduksi A. Produksi D memproduksi A juga memiliki kerumitan. Langkah-langkah penyederhanaan. Suatu bahasa bebas konteks dapat disederhanakan dengan melakukan cara berikut ini. 1. Penghilangan produksi useless atau tidak berguna. Yang kedua, penghilangan produksi unit. Yang ketiga, penghilangan produksi null. Kita masuk ke penghilangan produksi useless. Caranya yaitu yang pertama, menghilangkan produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan simbol terminal. Yang kedua, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Contohnya yaitu S memproduksi A SA atau A BB atau B DE. Yang kedua, A memproduksi A DA. Yang ketiga, B memproduksi B BB atau A. Kita bisa melihat bahwa yang pertama, simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga bisa dihilangkan. Yang kedua, karena simbol A telah dihilangkan, maka dengan sendirinya S memproduksi ABD juga dihilangkan. Contoh lain, terdapat tata bahasa bebas konteks berikut. S memproduksi A, AB atau CEB. A memproduksi DBE atau EEC. B memproduksi FF. C memproduksi AE. D memproduksi H. Kita bisa melihat bahwa S memproduksi CEB. E tidak memiliki penurunan sehingga bisa dihilangkan. Yang kedua, A, DBE, E tidak memiliki penurunan sehingga bisa dihilangkan juga karena menghilangkan useless. Yang ketiga, D memproduksi H tidak dapat dicapai melalui penurunan manapun sehingga dihilangkan. Yang keempat adalah B memproduksi FF, karena S memproduksi CEB dan A memproduksi DBE sudah hilangkan, maka tidak akan dicapai melalui penurunan manapun sehingga bisa dihilangkan. Maka aturan produksi yang khusus adalah sebagai berikut. S memproduksi CEB, A memproduksi DBE, D memproduksi H, B memproduksi FF, sehingga tata bahasa bebas konteks hasil penyederhanaannya adalah berikut. Hasil setelah disederhanakan yaitu S memproduksi AAB, A memproduksi EEC, dan C memproduksi AE. Yang kedua adalah penghilangan. Yang selanjutnya adalah penghilangan produksi unit. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan atau aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A memproduksi B, C memproduksi D. Keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian atau aturan produksi unit. Contohnya sebagai berikut. S memproduksi SB, S memproduksi C memproduksi D, C memproduksi F, dan D memproduksi DD. Langkah-langkah penyederhanaannya yaitu yang pertama kita lihat untuk S memproduksi C memproduksi D, lalu D memproduksi DD sehingga C memproduksi DD. C memproduksi F, maka S memproduksi C dapat diubah menjadi S memproduksi DD atau EF. Kita lihat yang kedua, kita lihat untuk C memproduksi D. C memproduksi D, lalu D memproduksi DD sehingga C memproduksi DD, maka C memproduksi D dapat diubah menjadi C atau DD. Sehingga tata bahasa bebas konteks dalam penyederhanaan sebagai berikut. S memproduksi SB, S memproduksi DD atau EF, C memproduksi DD, dan C memproduksi EF, dan D memproduksi DD. Contoh lain terdapat tata bahasa bebas konteks yang pertama adalah S memproduksi A,
S memproduksi A memproduksi B memproduksi C memproduksi B, C memproduksi D, C memproduksi AB, dan D memproduksi B. Penggantian yang dilakukan adalah S memproduksi A. Untuk S memproduksi A, maka setelah ditelusuri menghasilkan S memproduksi B atau AB. Jadi yang kedua adalah A memproduksi B. Untuk A memproduksi B, maka setelah ditelusuri menghasilkan A memproduksi B atau AB. Yang ketiga, B memproduksi C. Untuk B yang memproduksi C, maka setelah ditelusuri atau disederhanakan menghasilkan B memproduksi B atau AB. Untuk B memproduksi B sudah ada, maka cukup ditulis B atau AB. Yang keempat, C atau D. Untuk C memproduksi D, maka setelah ditelusuri menghasilkan C memproduksi B atau AB. Untuk C memproduksi AB sudah ada, maka cukup ditulis CB. Karena di sini sudah ada yang di atas, maka di sini tidak perlu dituliskan lagi. Sehingga yang tadi setelah dijelaskan maka menghasilkan contoh sebagai berikut. Dari sini menjadi seperti ini. Yang ketiga, penghilangan produksi nol. Produksi nol adalah produksi dalam bentuk atau bisa dianggap sebagai produksi kosong atau empty. Penghilangan produksi nol dapat dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang menuju ke produksi nol atau biasa disebut nullable. Prinsip pergantiannya bisa dilihat pada kasus ini. S memproduksi B, C, A, D. A memproduksi nol. Pada kasus di atas, A yaitu nullable serta A memproduksi nol, satu-satunya produksi dari A, maka variabel A bisa ditiadakan. Hasil penyederhanannya tetap menjadi S memproduksi B, C, D karena A ini tidak memiliki variabel yang menuju sana atau nullable atau kosong. Tetapi bila kasusnya S memproduksi B, C, A, D, A memproduksi B, D atau nol, pada kasus di atas A nullable, tetapi A memproduksi nullable bukan satu-satunya produksi dari A, maka hasil penyederhanaannya adalah S memproduksi B, C, A, D atau B, C, D, dan A memproduksi B, D. Contoh lain, S memproduksi AB atau CD, A memproduksi D, C memproduksi nol. Variabel yang nullable adalah variabel C karena penurunan C memproduksi N0 merupakan penurunan satu-satunya dari C, maka kita ganti S menuju CD menjadi S sama dengan D. Kemudian produksi C dihapus, yang dihapus karena C tidak ada penurunannya. Jadi dapat kita contoh setelah disederhanakan yaitu S memproduksi AB atau D dan A memproduksi D. Contoh lain yaitu seperti ini, S DA atau BD, A memproduksi BC, A memproduksi 0, B memproduksi C. Variabel yang nullable adalah variabel AA memproduksi 0, bukan penurunan satu-satunya dari A. Terdapat A memproduksi BC, maka kita ganti S memproduksi DA menjadi S memproduksi DA. DA memproduksi 0 kita hapus. Setelah penyederhanaan kita dapat hasil seperti ini. Selanjutnya, itu saja contoh penyederhanaan tanda bahasa konteks dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.